Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang baik, Waalaikumsalam. alhamdulillah Waalaikumsalam. kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan waktu malam hari ya di New York. Kebetulan Betul. pada kesempatan yang baik ini kita bisa ngobrol dan ketemu langsung secara virtual dengan salah seorang anak muda berbakat dan berprestasi, insya Allah ke depannya, yakni Mas Ahmad Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Oke, Halim, bagaimana kabar di New York? alhamdulillah baik meskipun kemarin karena perubahan cuaca agak sedikit Ah, flu, jadi baru mendingan karena ya. beli tolak angin nih. Oh, itu sudah ada tolak angin memang di sana ya, Ada alhamdulillah. ada Mas, ada Mas. Jadi sudah berapa lama tinggal di New York? Sebenarnya udah sebulan lebih. Jadi saya datang ke New York itu akhir Januari kemarin Akhir dan Januari. sudah 1 bulan setengah sih ada di New York. Sudah 1 bulan setengah ya, alhamdulillah. Ah, Kebetulan saat alhamdulillah. ini apa? Kuliah di mana? Boleh diceritakan? Dan juga ambil Oh, jurusan apa? jadi saya kuliah di jurusan Manajemen and System di New York University. Jadi itu master degree Mas ya. Dan Hmm, kuliahnya itu selama 2 tahun dan masuk alhamdulillah. di Division of Business. Jadi kalau teman-teman pengen ada di SPS sih, di School of Professional Studies. Jadi itu fakultas yang berbeda dari Eastern. Karena di New York itu punya dua fakultas yang jurusannya concern ke bisnis. Yang pertama Hmm, itu di SPS dan yang kedua di Stern. Jadi saya yang di SPS. alhamdulillah. Oke, ikut senang saya mendengar cerita ini. Boleh cerita lebih lanjut Mas Zahid terkait dengan eh, latar belakang singkat Mas Zahid sampai kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi beasiswa LPDP dan pada akhirnya lolos. eh Cerita tentang ketika dari awal Mas ya berarti Mas Ya, ya. latar belakang pendidikan awal S1 di mana, Oh, lahir di mana, baik. begitu. Jadi saya teman-teman seperti sudah diketahui tadi nama saya Ahmad Zahid, tapi biasa dipanggil Zahid ya teman-teman. Jadi saya lahir di Sumeneb, Jawa Timur. Dulu Mas Halim juga pernah berada di Sumeneb kayaknya ya Ya, Mas. Jadi iya. saya kebetulan juga sama kayak Mas Halim pernah berada di pondok pesantren juga di Sumeneb dan Nukoyah kalau Mas Halim di Ya, amin sebelahnya ya, ya, Al tetangganya ya. Amin Al Oke. Amin Perenduan. Jadi setelah dari Nukoyah karena saya santri saya langsung melanjutkan juga di sana juga ada sekolahnya jadi saya langsung melanjutkan pendidikan S1 dan memang S1 saya juga beasiswa bidik misi. Dulu itu ketika sepeninggal almarhum ayah memang saya dulu sempat kayak semacam ini Mas, ini sedikit cerita. Ya, ya. Jadi kayak semacam perjanjian lah Hmm. kepada ibu saya karena saya takut juga pada saat itu. Karena saya sebenarnya dulu itu keterima awalnya itu di Malang, di salah satu Oke. kampus universitas yang ada di Malang. Cuman Ya. karena saya bukan bidik misi pada saat itu, akhirnya gak saya ambil karena bidik misinya Hmm. gagal yang di Oh, sana. Akhirnya yang di saya Malang ikut ya. lagi, hmm, SBMPTN dan akhirnya saya memilih di Universitas Trunojoyo Madura di Oke. Bangkalan. Ya. Jadi perjanjiannya apa? Kalau misalkan saya mendapatkan beasiswa Hmm. yang full gitu beasiswa, saya akan kuliah di luar. Tapi kalau Hmm. misalkan saya tidak mendapatkan beasiswa, maka saya akan tetap kuliah di pondok gitu. Jadi kan Hmm. posisinya pada saat itu kan tetap di pondok. Pondok ya. Jadi Ya. di pondok. Jadi saya bilang seperti itu, meskipun orang tua saya memaksa pada saat itu untuk melanjutkan, nggak apa-apa kamu lanjutkan yang di Malang karena eman Hmm. katanya. Ya, ya. Tapi karena saya mikir karena itu kuliah satu itu kan normalnya 4 tahun gitu, secara normal, Betul. mikirnya secara normal Ya. durasinya. Kalau misalkan kosan makan Hmm. dan juga UKT masih Ya. dibayarkan orang tua kan semuanya tidak ada bantuan beasiswa itu kan kayak ngerasa waduh ini Betul. pasti Betul. banyak biaya gitu. Ya. Dan ya alhamdulillah saya cuman ingat ini sih. Ya perjalanan saya ketika di UTM itu
terasa menyenangkan lah, Hmm. karena meskipun anggaplah kalau dibandingkan dengan kampus yang saya maksudkan di Malang tadi, dia mungkin lebih kecil Ya, dan grade rankingnya lebih di bawahnya, ya. tetapi saya ingat dengan kata-kata dari salah satu senior sebenarnya, lebih Hmm. baik ketika saya berada dalam keraguan pada saat itu, lebih baik kamu menjadi gajah di negeri semut daripada kamu menjadi semut di negeri gajah. Maksudnya apa? Oke. Kamu harus jadi orang besar, Hmm. berada di negeri yang kecil, kamu akan kelihatan. Tapi kalau hanya menjadi semut di negeri yang besar, kamu akan nggak kelihatan sama sekali. Dan Oh, itu luar yang biasa saya itu. dapatkan. Ya alhamdulillah saya ya dalam beberapa kesempatan saya juga memimpin teman-teman mahasiswa yang ada Hmm. di UTM gitu. Nah, saat itu ini ya, jadi apa? Istilahnya ketua BEM atau presiden BEM? Ya di Presiden BEM Mas, di Presiden Presiden BEM BEM ya. universitas gitu. Hmm. Dan juga menjadi koordinator BEM Semadura dan Hmm. juga aktif di BEMSI dan BEM Jawa Timur. Dipercaya Alhamdulillah. menjadi salah satu komando besar yang ada di sana. Cuman ya memang kalau orang menganggap itu bahwa itu kadang jadi halangan untuk akademiknya. Hmm. Sebenarnya kalau saya mengatakan itu bukan halangan tetapi sebagai tempat, ya tempat tambahan mencari ilmu, karena kadang banyak ilmu-ilmu yang tidak dapat kita serap di dalam kelas saja. Kalau di kelas kan terlalu partikular, terlalu khusus kepada pengetahuan yang ingin dapatkan dari jurusan tersebut. Hanya itu saja. Ya, ya. Tetapi kalau di luar dari kelas itu, di komunitas dan semacamnya, kita dapat banyak insight Betul, yang betul. tidak kita dapatkan di sana gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya. Dan ya memang saya harus nambah satu semester, yang harusnya 2018 saya lulus, Ya, ya. akhirnya 2019 saya lulus. Cuman bukan berarti karena kendala IPK ataupun kendala nilai, tetapi karena kewajiban saja. Karena pada Hmm. saat itu Ya. saya mulai aktif di ketua BEM itu sudah semester 8. Jadi otomatis Hmm. harus nambah karena minimal 1 tahun kan. Oke, karena Rata-rata 1 tahun. menyelesaikan periode ini ya, periode pemimpin Ya. memimpin organisasi ya. Oh, Nah, menarik sekali. cuman di situ saya sebenarnya tidak punya motivasi besar gitu loh Mas. Ini kan Hmm. singkat saja, Ya. motivasi besar untuk melanjutkan pendidikan. Dari pengalaman di situ sebenarnya saya kenal dengan orang-orang, saya dekat dengan Pak Rektor, saya Hmm. dekat dengan beberapa dosen-dosen hebat dan lain semacamnya. Ya. Disitulah yang dan tokoh-tokoh akhirnya kemudian banyak dari mereka itu yang kemudian mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan gitu loh, melanjutkan pendidikan ya, termasuk Pak Rektor saya, Hmm. eh, Pak Syarif waktu itu, kamu harus lanjutkan pendidikan, kamu harus kembali ke sini, kamu harus kuliah ke luar negeri dan semacamnya, ada banyak beasiswa, kamu coba cari kalau kamu butuh support dan dukungan, saran saya datang saja ke saya dan semacamnya Oke, gitu. sampai Jadi segitunya supportnya ya. supportnya, jadi ya, Ya. akhirnya saya mikir, sedangkan saya dia pengennya ke luar negeri juga. Hmm. Saya sebenarnya juga pengen karena saya punya jiwa-jiwa traveling gitu loh Mas. Jadi Betul, betul. jiwa-jiwa jalan-jalan gitu. Cuman Ya. saya mikir juga, saya dulu tidak begitu mendalami bahasa Inggris. Cuman ya bahasa Inggris yang saya dapatkan di bangku sekolah saja gitu loh. Hmm. Meskipun secara pasif saya ada, cuman ya gimana, kalau kita hanya murni mendapatkan bahasa Inggris di sekolah kayak seperti apa, sudah tahu sendiri lah Mas Salim Betul, di betul, betul. Indonesia itu seperti apa Ya. gitu loh. Jadi Ya. serasa masih kurang. Akhirnya saya kemudian memutuskan ke Pare, Hmm. belajar. Pada saat itu agak sedikit frustasi juga karena pas pada saat 2020 itu awal mula COVID 2019 itu Hmm. merebak di Indonesia, Ya, ya. dan baru nyampe 1 bulan, 1 bulan ya, 1 bulan setengah lah. Nah, pada saat itu semua kursusan langsung ditutup. Duh, kok bisa ditutup gitu? Karena ternyata COVID sudah mulai masuk Jatim. Di Hmm. sana juga ada salah satu yang kena karena pada saat itu nggak salah ada pelatihan haji atau di mana gitu, dan dia Ya. kena, dibawa ke Pare. Akhirnya semuanya lockdown dan semua kursusan ditutup dan semua siswa di sana itu dipulangkan. Hmm. Dan itu membuat saya stres dan juga karena saya akan daftar LPDP ya. Ya. Pada saat itu LPDP juga gak dibuka. Akhirnya awalnya saya mau daftar 2020 harus kemudian ditunda. Hmm. Ditunda dan juga kursus saya memang belum selesai. Saya Oke. belum tes Jadi Mas persyaratan dan Zahid itu semacamnya. ikut apa program beasiswa LPDP, apa nama programnya?
Saya ikut beasiswa PDP Afirmasi Prasejahtera. Kalau Oke. dulu itu ada alumni bidik misi, karena saya kan alumni Oh, bidik namanya misi. bidik misi. Oke, baik, baik. Alumni bidik misi. Tapi Hmm, sekarang kayaknya udah gak ada karena memang kan setiap tahun itu berubah kebijakannya, ya, meskipun ya, ya. sedikit. Tapi kan bidik misi juga sudah diganti namanya Oke. sebenarnya. Pengumuman kelulusan saat itu tanggal berapa? Seingat Mas Zahid. Saya tahap 1 pada saat itu Hmm. saya masih ingat tanggal 31 Agustus ya, tanggal Itu 31 pengumumannya Agustus. ya. Oke. Pengumumannya Saat ya. mengetahui pengumuman bahwa Mas Zahid lulus seleksi apa namanya substansi atau wawancara terakhir begitu ya, apa Ah, respon orang tua saat itu? iya kalau respon karena saya langsung ngasih tahu ibu saya, ya ibu saya tentu saja senang dan Hmm. alhamdulillah seperti ya senang-senang sebagaimana orang tua lah Mas begitu. Ya, Dan banyak sekali orang-orang yang langsung karena saya langsung karena saking itunya saya bersyukur lah ya, saya ya. status WA Mm-mm. banyak sekali respon orang-orang bahkan ratusan bahkan Ya, dari teman-teman saya nelpon semuanya ya. disangka saya langsung mau berangkat padahal Hmm. itu masih seleksi Baru ini. LPDP lah. Oke. Iya, langsung nelpon banyak bahkan dosen dan ternyata yang repost itu juga banyak banget. Hmm. eh Sampai ya ada beberapa wartawan yang ngobungi saya gitu loh. Jadi Diumumkan juga di kampus ya. ya dari kampus dosen-dosen itu banyak yang memberikan ucapan selamat juga seperti Oke. itu. Ucapan selamat dan juga beberapa organisasi memberikan ucapan Hmm. selamat melalui sosial Ya, media mereka gitu. tentu mereka ikut senang lah ya. Ya, Pernah bekerja alhamdulillah dengan gitu. orang yang berprestasi. Mas Zaid, Heeh. berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara, Mas. Jadi saya Oh, anak yang paling yang bungsu ya. apa kalau ya bungsu, saya bungsu. Kalau Saya yang sulung bungsu. tinggal di Madura atau bagaimana? Ada di ada di Tangerang sebenarnya. Oh, hari ini ada di Tangerang. Oke. Ada di Tangerang. Saya kira menarik ya, apa yang disampaikan oleh Mas Zahid ini orang-orang baik. Jadi jarang sekali atau bahkan mungkin kita yang tidak mengetahui bahwa banyak orang Madura yang punya pikiran-pikiran cemerlang untuk Republik ini. Salah satunya Mas Zahid ini. Kita boleh sebut Oh, misalnya ada Profesor Dr. Mahfud MD yang banyak berkiprah di bidang hukum di tingkat nasional. Kemudian juga ada Profesor Dr. apa namanya ini orang Pamekasan ahli ekonomi Didik ah, Jirahbini yang saat ini menjadi Rektor Universitas Paramadina. Kemudian juga ada misalnya juga dari Sumeneb ada Zuhairi Misrawi yang saat ini menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Tunisia. Dan juga terakhir misalnya juga ada di Amerika Serikat, ini alumni Al-Amin, Profesor, uh, kok saya lupa namanya, pakar Quran, Mun'im oh, Asiri, ya ya yang tahu. ada di Colorado kalau nggak salah. Notre Dame ya, Notre Dame Rotterdam. Ya, University, ya ya, ya, begitu. saya tahu. Jadi Ah, benar. karena unik sekali Madura yang selama ini dianggap terbelakang, jadi ternyata banyak mutiara-mutiara berharga dan berkilauan di sana, salah satunya Mas Zahid ini. Mas Zahid, Waduh. kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi motivasi dari Mas Zahid ingin sekali melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat dan kemudian pilihan jatuh pada New York University, meskipun saya tahu Mas Zahid mencoba apply ke sejumlah universitas dan diterima. Boleh diceritakan lebih detail? Eh, saya sebenarnya kalau diklasifikasikan dalam istilah untuk konsumen itu saya tipe-tipe kompleks buying behavior gitu Mas. Jadi Oke. gimana ya? Jadi kadang saya begitu banyak sekali involvementnya, jadi saya banyak terlibat di dalamnya. Artinya saya terlalu banyak mikir kadang. Terkadang Mhm. dari banyak pilihannya itu saya kemudian menjadi dilema gitu. Saya harus memilih yang mana dan Ya. seterusnya. Memang kemarin saya mencoba apply beberapa kampus dan saya memang tertarik di 3 negara sih. Yang pertama di Amerika Serikat, yang kedua di Inggris, dan yang ketiga di Australia. Hmm. Cuman saya kemarin itu memang sedikit dilemanya seperti apa? Dilema yang pertama, ya memang pilihan kampus karena ya alhamdulillah kemarin bersyukur bisa diterima di beberapa kampus. Yang kedua juga dilemanya karena saya harus melepas beberapa kampus yang benar-benar saya dulu pernah idamkan gitu, dulu pernah Oke. idamkan. Boleh sebutkan misalnya apa saja itu? Ya misalkan contohnya tahu sendiri lah
Kalau saya kan jurusan bisnis, yang Hmm, terkenal kan salah satunya ya di Harvard Business School sama oke. di Wharton gitu, di Hmm, Wharton, UPenn. Cuman ternyata mereka gak nerima di spring. Saya kan maksudnya di spring semester. oke. Dan tetapi jarang sekali kampus jurusan manajemen ataupun jurusan bisnis itu yang masuk spring semester. Nah, Hmm, gitu loh. Jadi maka dan harus ada banyak, sebenarnya mungkin banyak, tetapi kampus yang ada di LPDP maksud saya, ya, yang ya. ada di LPDP yang ada di Amerika itu hanya ada sedikit. Oke. Akhirnya kemudian ya saya harus nyari, dan saya masih ingat juga dengan Bang Armen di video Mas Hmm, Khalil. ya, Jadi pada saat itu saya juga nyari-nyari sama Bang Arman, ini di mana nih Bang Arman yang masuk ini gitu. ya, Jadi ya. tahu sendiri teman-teman itu, teman-teman seperjuangan itu bagaimana kemudian bingungnya saya. Ya, Oke. alhamdulillah dari beberapa pilihan itu saya memang eh, sebenarnya pertimbangan ranking juga sih. Karena Hmm, memang NYU itu masih versi Time Higher Education itu ranking 24, hmm, dan juga apa ya? Juga terkenal dalam risetnya sih. Memang di sini adalah salah satu kampus terbesar, dan library-nya pun juga library yang resource-nya salah satu yang terbesar. Bahkan nyari buku-bukunya kayak Pramudia Anantatur, banyak di sana buku ya. Hendra ada di sini di Bob's Library Oke, miliknya NYU itu, di oke. versi bahasa Inggris. Bahkan Menarik. bukunya Tan Malaka kemarin dari penjara ke penjara kalau nggak salah itu saya juga Ada lihat juga. itu. Waduh, iya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali itu. Itu kekayaan yang tak terkira itu. Iya, Bisa jadi nongkrong dan berlama-lama di universitas, di perpustakaan universitas. iya, Mas Said, jadi tadi sudah disinggung di awal misalnya, apa kuliah yang tengah dijalani ya, di program ya. apa tadi? Program studi terkait dengan bisnis Di, itu. Boleh ya, diceritakan seperti apa program studi itu dan bagaimana metode perkuliahannya dan apa target dari universitas sendiri terhadap alumninya pada akhirnya nanti. oke. Jadi untuk SPS di manajemen dan sistem ini memang sebenarnya kombinasi daripada ilmu manajemen dan bisnis konvensional seperti yang ada di Indonesia dengan ilmu tentang teknologi dan sistem. Jadi Oke. ini sebenarnya sangat menarik karena, atau di tempat lain mungkin ada yang menggunakan istilah teknologi manajemen dan lain semacamnya. Hmm, Ini sangat menarik karena memang saat ini kan kebutuhan dunia, baik dunia kerja ataupun bisnis itu kan semuanya sudah beralih. Mereka menggunakan teknologi ya, ya. dan lain semacamnya. Jadi sebenarnya kampus itu mengharapkan lulusan dari jurusan ini itu mereka mempunyai bekal keilmuan dari dua bidang tersebut. Jadi bisnis yang dikombinasikan dengan teknologi, teknologi dalam bisnis, baik Hmm, itu kaitan dengan online lah, online marketing lah, dan lain semacamnya. Karena semuanya sekarang ya mengarah ke sana gitu, Mas. ya. Dan sebenarnya yang sangat menarik juga karena ya nama di sini ini yang salah satu yang paling membuat saya tertarik sih. Jadi di SPS manajemen ini dia master degree, tetapi juga Hmm, dia sekaligus mendapatkan sertifikasi kayak semacam pelatihan gitu, Mas. oke. Sertifikasi pelatihan pela- eh, sertifikat profesi gitu. Jadi apa ya? Dia itu kayak semi semi training gitu. Jadi tidak hanya fokus kayak lecture-lecture penyampaian saja, tetapi juga semacam ada training-training khusus di dalamnya. Itu yang sangat menarik, dan kita juga boleh memilih pakai tesis atau tidak. Hmm, Tidak semua kampus di US itu, terutama bisnis itu punya tesis sebenarnya. Tidak mewajibkan untuk tesis. Dan oke. kalau di New York University untuk jurusan ini kita diperbolehkan. Entah itu apakah applied project ataupun kita tesis gitu, mengambil tesis itu. Mas Zahid rencananya apa? Akan memilih tesis atau non tesis tadi? Saya lihat dulu, Mas. Karena memang saya sebenarnya pengennya sih tesis. Karena memang tesis itu salah satu kebutuhan menjadi kebutuhan di Indonesia. Tetapi kan saya juga LPDP, saya takutnya saya mau lihat medannya terlebih dahulu. Apakah Oke. tesis di sini itu begitu cepat dan bisa diselesaikan dalam satu semester gitu? Karena kayaknya tesis itu di satu semester akhir sih, atau tidak gitu loh. Kalau Hmm, misalkan bisa cepat kan oke, monggo mungkin bisa saya ambil, karena kan tahu sendiri kan LPDP itu hanya sampai sesuai dengan yang ada di CUA ataupun hmm, di enrollment letter lah, sampai tanggal yang bersangkutan gitu. Jadi oke. 2 tahun untuk master. Hmm, Dan juga sebenarnya sih
Nah, ini menariknya juga. Jadi dosen-dosen yang ada di sini ini, saya kebetulan untuk satu semester ini semuanya dapat kelas malam, Mas. Jadi Oh, jam berapa sampai jam berapa? dari jam 6:30 sampai dengan jam 9:45. Nah, Jadi ini semuanya tadi jam berapa ini? Saya nggak ganggu ini tadi. enggak jam 9. Ah, jam Oh, 9. Jadi sudah selesai sebenarnya kuliah. harusnya jam 8. Harusnya jam 8, Mas. Harusnya 8 Oh, malam, tetapi kemarin sejak 2 hari yang lalu ada namanya daylight saving time dan hmm, itu jam jam di sini itu lebih cepat 1 jam dan itu hanya oke. terjadi Ya. setiap tahun menjelang awal musim semi sama musim gugur, Pak. Tidak salah seperti Oh, itu. Jadi jamnya itu lebih cepat 1 jam. Kemarin saya kaget loh. Kok jamnya dari jam 1 tiba-tiba udah jam 3 gitu loh. hmm, Ternyata memang ada namanya daylight saving time. Jadi oke. memang 1 jam lebih cepat daripada sebelumnya. Entah seperti apa, mungkin bisa teman-teman cari nanti daylight saving Oke. time itu seperti apa gitu. Oke, silakan teman-teman yang penasaran, orang-orang baik mengenai istilah tadi daylight saving time. Daylight saving time. Untuk DST. DST tadi, silakan karena nanti begitu ingin berkuliah di New York atau di wilayah Amerika lainnya tidak terkejut dengan istilah tadi yang disampaikan oleh Mas Zahid. Mas Iya. Zahid, apa namanya, selama sebulan lebih tinggal di New York, uh, bagaimana cerita hidup di sana? Apa perbedaannya dengan di Indonesia yang Mas Zahid alami sendiri? Wah, eh kalau sebenarnya masalah cuaca sih. Saya teman-teman itu yang sangat tahan dengan cuaca itu sudah sampai kemana-mana, sudah Hmm, mengeksplor New York. Saya sendiri itu tidak begitu banyak mengeksplor New York sebenarnya. hmm, Ya tahu lah, bukan tidak terlalu banyak karena New York itu memang besar. Jadi New York itu selain sebagai state juga yang punya banyak kota, ya. dia juga sebagai kota itu sendiri. Jadi New York Hmm, City itu ada 4 daerah, ada apa ya istilahnya borough kalau tidak salah di sini. hmm. Ada Queen. Saya kebetulan tinggal di Queen ini. Ada Macam Manhattan. Kalau kecamatannya Manhattan gitu ya. ya semacam kecamatan gitu Mas. Hmm, Manhattan itu di pusat kotanya yang kalau nah itu ya, pasti ketemunya Manhattan yang gedung-gedung tinggi ya, gitu. ya, ya. Kayak Big Apple itu ada Ah, ah. Bronx, ada Brooklyn. Jadi Mhm. tinggalnya di Queen itu sekitar 30 menit dari kampus lah. Ke Naik kampus bis, naik bis naik atau subway. naik jalan kaki? Oh, naik subway. Subway Mas, subway di sini. Hmm. Ya kalau misalkan di daerah sana soalnya juga lebih mahal. Itu salah Ya, satunya, lebih ya. mahal semuanya apartemen kan. Karena di pusat kota. Kemudian sebenarnya cuaca salah satu ya memang cuaca yang paling itu sih dan ada cerita menarik sebenarnya. Saya kan tidak tahu sedingin apa sih cuaca di Amerika gitu loh. Ya, ya. Dengan di Indonesia pada saat itu saya memang minim persiapan. Oke. Minim persiapan, saya berniat memang untuk membeli jaket di New York itu sendiri ketika sudah Kampus ya. sampai Hmm. kampus gitu. Karena pada saat itu saya berangkatnya kan sebenarnya saya berangkat itu sudah selesai orientasi, sudah masuk 1 minggu. Karena saya lihat Oh, jadi agak terlambat ya. sudah Oke. agak terlambat, sebenarnya sudah satu Apa minggu sudah. kendalanya terlambat itu? Sebenarnya bukan kendala sih. Sebenarnya saya bisa berangkat tepat waktu, cuman ya istilahnya saya juga terikat pekerjaan itu yang pertama. Hmm. Yang kedua saya masih PK pada saat itu, jadi saya pengen Oke. Ngekos dulu jadi ya. maksudnya gini. Jadi saya sebenarnya pekerjaannya itu sudah selesai Ya. sebelum tanggal masuknya. Cuman Oke. saya kan kerjanya di Kediri pada saat itu. Ya. Kalau misalkan saya langsung selesai pekerjaan itu, kemudian kontraknya itu, kemudian tiba-tiba saya langsung berangkat, saya tidak punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Harga. Jadi Oke. saya menyisihkan waktu 1 minggu itu untuk keluarga sebenarnya. Itu yang pertama. Menarik. Ya, ya. Kemudian yang kedua sih memang visa visa pada saat itu agak mepet sih. Saya sebenarnya memang sudah merencanakan itu dari lama-lama takut dengan waktu visa. Tapi alhamdulillah kemarin itu kayak diperlancar semua. Ya, ya. Jadi saya sebenarnya mulai Alhamdulillah. dari pengurusan perpindahan perguruan tinggi sampai dengan kemudian visa selesai semuanya itu tidak nyampe 1 bulan. Sebenarnya totalnya itu kan nyampe 1 bulan dan banyak yang nggak percaya itu. Tapi ya
ya alhamdulillah gitu. Bahkan dari kampus pun, cuman memang ada spring break, seharusnya ada spring break, ada winter break pada saat itu. Jadi libur Natal sama libur tahun baru, ada Hmm. sekitar 10 hari off mereka. Ya. Tandanya tidak ada, mungkin lebih cepat lagi. Jadi kan ada DS 2019 yang harus dikirim dari kampus pada saat itu, dan Oke. ternyata mereka tidak bisa langsung mengirimkan karena ada holiday itu yang tadi akhir Hmm. tahun kan, Ya, pergantian ya, tahun pada saat itu. betul, betul. Jadi saya, tapi pada saat itu ketika sudah masuk lagi langsung diterima pengajuan saya, langsung katanya 15 hari. Waduh, saya sudah stres itu. Kok bisa 15 hari? Ini gimana 15 hari? Saya gak nutut kayaknya. Dan ternyata tiba-tiba keesokannya langsung dikirim. Udah loh, katanya 15 hari, ternyata langsung dikirim. Maksudnya proses maksimalnya 15 hari gitu. Biasa dan normalnya segitu katanya. Tapi alhamdulillah kebesokannya langsung bisa. Jadi kayak semuanya diperlancar gitu. Teman-teman saja itu 15 hari. Jadi besokannya langsung dikirim, 6 hari langsung nyampe. Jadi gak nyampe seminggu itu berkas dari Amerika secara fisik itu sudah nyampe di tangan saya kemarin itu. Alhamdulillah. Ya, Oke. ya alhamdulillah di situ sih. Dan ya itu sih Mas. Jadi tadi termasuk dengan apa saja, musim Apa saja dingin, pelajaran musim dingin, positif di sana yang sudah Mas Zaid peroleh? Apakah pelajaran. dari sisi budayanya, kehidupan sosialnya, seperti Oh apa di sana? ya, kalau pelajaran positif sih banyak sih sebenarnya Mas. Di sini ada beberapa hal yang saya sangat suka, terutama jadi pejalan kaki yang ada di sini itu sangat dihormati. Gitu ya. Dihormati seperti kalau misalkan ada persimpangan, simpang 4 itu salah satunya itu Mas, salah satunya. Kemudian ada orang yang pakai mobil. Mhm. Jadi mobil itu kalau tidak ada rambu lalu lintasnya, tidak ada rambu lalu lintasnya, nggak ada lampu merahnya kan Ya, banyak itu. betul. Jadi mereka itu berhenti duluan gitu. Jadi Hmm. sampai kemudian si pejalan, meskipun cuma satu orang yang mau jalan kaki itu, Tetap jadi mereka ditungguin yang ya. ngalah. Mereka langsung, jadi kalau misalkan lihat ada orang mau nyebrang, mereka langsung berhenti di kejauhan semua mobil itu. Jadi kita yang Hmm. dipersilakan untuk kemudian menyeberang duluan gitu, baru kemudian mobilnya berangkat lagi gitu. Luar biasa. Oh Ya, gitu. orang-orang baik ini pelajaran penting yang harus mulai kita terapkan di Indonesia dan saya kira di beberapa daerah sudah menerapkan itu. Hanya mungkin sebagian saudara kita perilakunya masih belum sepertinya. Mudah-mudahan dengan mendengar cerita yang disampaikan oleh Mas Zahid, bahwasanya orang berkendara punya kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pejalan kaki terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Mas Zahid sudah kemana saja selama di New York? Saya masih di New York sih Mas, gak keluar dari New York kayaknya untuk Nah, sementara. Karena paling memang tidak di New York tugasnya sudah jelajah banyak sih. kemana saja? Belum sempat juga. Kenapa Mas? Sudah menjelajah kemana saja di New York? Kemarin sih cuman ke Roosevelt Island kayaknya. Roosevelt Island itu sebenarnya masih satu rute ke kampus saya. Tuh, Gitu ya. kemudian ya gak kemana-mana sih. Kemudian ya ke Manhattan, terus ke apa ya, Central Park kayaknya sih. Itu Central aja. Park juga ya. Jadi Central Park, dan cuman Hmm. lewat kemarin di Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge itu salah satu yang sangat, belum sempat di itu sih. Salah satu yang sering ada di media-media. eh, Oke, Kalau yang syukurlah. kemarin ada di foto itu sebenarnya Roosevelt Bridge, bukan Hmm. Roosevelt, Bukan Brooklyn Bridge ya. bukan Oke. bukan Brooklyn Bridge. Belum ke Menara Liberty juga belum. Jadi Karena banyak memang ini ya, sebenarnya. masih adaptasi dengan perkuliahan ya, tugas-tugas dan Ya, lain-lain ya. tugas-tugas dan juga cuaca sih. Oh, cuaca Oh juga iya, ada ini ini ya. cuaca tadi saya Hmm. masih ingat di bandara Mas juga Kenapa Mas. itu? Tuh di bandara itu, saya kan bawa seperti tadi kan ceritanya, saya sampai lupa lu sampai mengalir kemana itu Mas. Saya lupa. Jadi sebenarnya kan bawa jaketnya, kata tadi kan jaketnya itu jaket dari Indo. Ya. Pengen beli. Ini saya dimarahi sebenarnya, salah satu ada ketemu orang baik yang ada di pesawat, bukan Heeh. dimarahi, ditegur. Kamu kok gak beli jaket di Indo? Kamu kok pakai jaket kayak gini, kamu itu akan kedinginan gitu. Loh, Hmm. emang emang ini kurang tebel Pak. Kamu ini jaket kayak gini ini digunakan di sana buat jaket musim panas atau musim semi gitu. Waduh, sekarang Hmm. masih musim dingin di sana. Di sana juga lebih mahal. Waduh, seperti Akhirnya. apa? Lah gak apa-apa gitu. Saya sudah pakai baju dalamnya, pakai kaos, pakai Hmm. jaket tersebut.
tambahan lagi. Nyampe di sana kan saya nggak tahu sedingin apa. Kalau dalam bandara itu mesti nggak kerasa, Mas. Ya, betul. Sampai di sana itu keluar dari tempat kaca itu ada kan ada kaca. Ya, Keluar tempat kaca itu saya baru ngerasain terasa hawanya. itu kayak benar-benar ditusuk-tusuk jarum gitu seakan-akan nih karena pertama kali. Kemudian langsung masuk lagi, Mas. Saya masih ingat itu 3 kali saya keluar masuk itu. Maksudnya keluar dulu karena gak tahan lagi, masuk lagi. Lagi. Padahal saya sudah pakai jaket gitu. Oke. Saya kemudian nyoba lagi keluar karena saya kan harus ke kosan, harus ke Mhm. tempat saya gitu. Ya, ya. Padahal waktu itu kayaknya jam 1 sih. Saya nyampe jam 1 waktu itu, Mas. Jam 1 Oke. siang. Ya. Matahari terik gitu loh. Keluar lagi panas, panas ya. Dingin banget lagi, masuk lagi sampai 3 kali. Akhirnya Hmm. saya konsultasi coba gimana langsung biar tanpa keluar dan semacamnya. Dan kamu bisa naik kereta bandara di atas gitu. Oh ternyata ada kereta bandara di atas yang itu langsung menghubung dengan subway. Sampai di Saya kota langsung ya. naik itu saja dan juga lebih murah sih. Karena Ya, kalau naik syukur. Uber, ya kalau naik Uber taksi online di sini itu apa berapa ya kalau ke tempat kosku itu sekitar $60 katanya Oh, kemarin. lumayan. Lumayan Ya ada uangnya lumayan. itu. Untuk beli jaket Iya lumayan itu. lumayan. Jadi itu sih. Jadi memang cuaca yang tadi itu. Jadi Sangat ini ya. memang hmm, Ya, pengalaman saya ke Amerika musim panas, jadi saya tidak mengerti betul saat musim dingin di sana seperti apa. Memang pertanyaan saya, Mas hmm, Said, bagaimana transportasi di sana? Karena saat di sana, saat di Amerika tahun 2014-2015, saya belum hmm. sempat menjelajah apa namanya banyak kota dengan menggunakan transportasi umum di sana. Hmm. Dalam bayangan saya, apakah sebaik di negara-negara Eropa transportasi umumnya atau bagaimana? Semuanya terhubung begitu antara dengan apa dari bandara mudah ke kota, tadi sudah disinggung, kemudian ada subway antar kota. Seperti apa di sana? Mas Zaid bisa ceritakan? Kalau transportasi sih sudah sangat bagus sih menurut saya Mas. Hmm, Jadi eh semacam di Jakarta lah. Jadi cuman di sini ada kereta bawah tanahnya. Memang di sini ada subway. Subway oke. itu lumayan cepat dan ya itu kereta bawah tanah. Kemudian ya juga seperti ada kereta atas juga. Cuman LRT masih lah gitu ya. masih satu ya masih satu itu sama subway lah. Satu Masih developernya. koneksi gitu. Ya. Hmm, oke. Tapi hanya beberapa jalur khusus saja yang karena di sini kan banyak bangunan tentunya kan juga tidak ingin mengganggu Betul, betul. bagaimana kemudian tata penataan kotanya dan lain semacamnya. Jadi Ya. hanya beberapa jalur saja yang itu lewat di Hmm, atasnya jalan gitu loh ya. kereta itu. Dan Ya. juga tram. Jadi tram Hmm, itu kayak kalau kata orang Indonesia itu kereta gantung juga ada gitu. Jadi ada kereta gantung. Saya kemarin naik yang dari Roosevelt Island yang ke Manhattan itu pakai kereta gantung gitu. Itu dan base juga kayak di Indonesia itu juga sudah bagus sih. Jadi menurut saya cuman memang tidak semua kayaknya sih tidak semua kota itu memiliki transportasi yang sama. hmm, Jadi kayaknya subway yang eh subway nggak tahu sih di kota lain apakah ada atau tidak, tapi subway namanya MTA itu oke. hanya jadi khusus di New York gitu loh. Hmm, Jadi ya. MTA subway New York itu. Nggak tahu kayaknya sih kalau di daerah lain kayak di Boston itu mereka tidak pakai kereta bawah tanah kayaknya kayaknya gitu. Oke. Terakhir Jadi Mas Said, saya, apa hmm, rencana setelah studi dan akan dilakukan yang akan dilakukan di Indonesia, khususnya di Madura? wah tentunya kalau itu kita lihat nanti saja Mas ya. Jadi sebenarnya saya sudah mencanangkan itu, cuman saya tipikal orang yang tidak suka belak. Sebenarnya kalau masalah misi hidup saya itu tidak suka belak-belakan. Jadi Hmm, saya teringat dengan siapa ya dulu itu pernah ada yang bilang seperti ini. Kamu tidak perlu mengumbar-ngumbar masalah prestasimu, biarkan hasilnya yang kemudian menyuarakannya gitu loh. oke. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi saya punya cita-cita begini gitu loh. Ah, ah. Kamu tidak perlu menyampaikan itu gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Tapi Ya, ya. biarkan nanti hasilnya yang kemudian menggemborkan keberhasilanmu itu saja. Tapi Gitu katanya. khusus buat Anukoya dan Semarang apa cita-cita kecil yang ingin dilakukan? Ya tentunya sebisa mungkin saya ingin berkontribusi nyata lah untuk masyarakat intinya di situ. Kalau ke Hmm, Anukoya, kalau misalkan saya dibutuhkan dalam bidang
keilmuan, Mhm. materi, ataupun ya mungkin ya semoga saja saya nanti mampu dan sangat Ya, ya. mampu. Saya juga Mudah-mudahan ingin kita doakan. Ya, ya juga bisa membantu dalam hal finansial dan lain semacamnya, terutama karena kan kalau pesantren itu kan memang apa ya, memang dari alumni, Mhm. dari pesantren, usaha pesantren itu sendiri dan semacamnya, artinya bukan bukan kayak dari Ya, bukan mengandalkan dari pemerintah atau seperti apa, oke. bukan seperti itu kan. Jadi Ya, tapi tidak pernah sih melihat pesantren itu kekurangan, itu kayaknya mhm. jarang sekali. Betul. Ya, Apa karena ketika pesan dari Ibu yang seringkali disampaikan oleh Mas Zahid saat menghubungi Ibu di Sumeneb? kalau ibu sih pesannya cuma satu sih. Jadi jangan pernah tinggalin sholat, itu saja sih. Jadi Ya, memang memang itu sih yang sering, kamu di mana-mana jangan tinggalin sholat. Itu saja. Saat oke. nelpon dimanapun kamu jangan ninggalin sholat, gitu aja. Ya alhamdulillah sih sebenarnya di sini itu kalau sholat itu sangat enak sih menurut saya. Bahkan kalau kayak Jumatan itu masjid saja itu gak nyampe 1 kilo. Oh, deket ya dari tempat Ada kosnya. dua masjid. Iya, gak Alhamdulillah. nyampe 1 kilo. Kalau 1 kilo itu kan dekat lah gitu Mas. Ya, Itu sudah ada 2 masjid gitu ya. Jadi syukur. tinggal Alhamdulillah. pilih saja Alhamdulillah. gitu. Mm-mm. Baik, Mas Zahid, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu jam istirahatnya setelah saya kuliah pada malam hari. Mudah-mudahan obrolan singkat dan padat ini memberikan inspirasi buat banyak orang, khususnya mereka yang tengah memacu dirinya untuk mendapatkan beasiswa pendidikan sehingga bisa berkuliah di luar negeri. Terima kasih, Ah, Mas Zahid. Sukses iya, di terima sana, kasih jaga balik juga kesehatan. Mas. Mudah-mudahan Baik. kita bisa bertemu entah di New York atau Amin. negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Ah, Terima kasih banyak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.